Baik, saat ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Pertama, perkenalkan nama saya, Triwanto Rina, NIM 21291010006. Judul yang saya angkat saat ini yaitu klasifikasi spesies kucing besar menggunakan metode Canaers-Neighbord dengan ekstraksi fitur menggunakan metode GLCM. Pendahuluan, spesies kucing besar merupakan genus dari keluarga famili Mamalia carnivora yang memiliki spesies populer yaitu tiger, leon, leopard, cheetah, dan puma. Istilah kucing besar ini bukan merupakan klasifikasi biologis, tetapi untuk dapat membedakan spesies kucing besar, kucing yang lebih besar dari kucing yang lebih kecil. Anggota dari genus ini adalah satu-satunya kucing yang bisa mengaum, meskipun perbedaan besar dalam ukuran, berbagai jenis kucing yang sangat mirip dalam struktur dan perilaku baik, dengan pengecualian cheetah yang secara signifikan berbeda dari semua kucing yang besar ataupun kecil. Pada perkembangan era sekarang ini memungkinkan klasifikasi otomatis bisa dilakukan oleh komputer. Dalam penelitian sebelumnya, pengklasifikasi genus menggunakan metode Naive Bayes untuk pengklasifikasian genus yang dilakukan dengan melihat warna kulit dari masing-masing spesies. Salah satu metode yang digunakan untuk klasifikasi yaitu Canaers-Neighbord. Hal tersebut dikarenakan KNN berusaha meniru sistem pengenalan citra pada visual cortex manusia, sehingga memiliki kemampuan pengolahan informasi citra. Pada penelitian ini, saya menerapkan dua metode, yaitu metode Canaers-Neighbord dan GLCM. Dengan menggunakan metode Canaers-Neighbord dan GLCM, hasil dari penelitian tersebut didapatkan tingkat akurasi yang bisa dikatakan sangat baik. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam mengekstraksi fitur, yaitu Gray Level Concurrency Matrix, atau yang disebut dengan GLCM, yaitu merupakan suatu metode untuk mendapatkan fitur dari suatu citra secara tekstural. GLCM merupakan suatu metode yang melakukan ekstraksi ciri berbasis statistikal. Perolehan ciri diperoleh dari nilai piksel matriks yang mempunyai nilai tertentu dan membentuk suatu sudut pola. Untuk sudut yang dibentuk dari nilai piksel, citra menggunakan GLCM adalah 0 berada di bawah sebelah kanan, 45 berada di kanan atas, 90 berada di atas citra, dan 135 berada di kiri atas untuk sudut yang terbentuk. Adapun parameter jarak pada GLCM yang dihitung dengan banyaknya piksel antara piksel referensi dengan piksel neighbor atau piksel tetangga.
Langkah-langkah untuk mendapatkan fitur dari citra menggunakan GLCM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu normalisasi suatu citra dengan mengubah rentang nilai intensitas piksel. Kedua, membuat area kerja matriks. Yang ketiga, menentukan hubungan spasial antara piksel referensi dengan piksel tetangga dengan memberikan nilai untuk sudut dan jarak. Yang keempat, menghitung jumlah kokurensi matrik dan mengisikannya pada era kerja matrik. Yang kelima, menjumlahkan matrik kokurensi dengan matrik transposenya untuk menjadikan matrik yang simetris. Yang keenam, normalisasi matrik untuk mengubahnya ke bentuk probabilitas. Ketujuh, mendapatkan matrik kokurensi tersebut. Kemudian dihitung analisis tekstur dengan menggunakan orde kedua, yaitu dengan menggunakan parameter seperti dissimilarity, coloration, homogeneity, kontras, ASM, dan energi. Parameter dalam analisis matriks kokurensi, yaitu yang pertama, dissimilarity, yaitu menunjukkan variasi elemen-elemen matrik kokurensi. Sini citra dengan transisi derajat keabuan kecil atau memiliki variasi yang kecil. Kedua itu korelasi, yaitu ukuran ketergantungan linear derajat keabuan citra. Yang ketiga homogeneity, yaitu menunjukkan homogenan citra yang berderajat keabuan sejenis. Yang keempat, kontras, menunjukkan ukuran penyebaran atau momen inersia elemen-elemen matrik citra. Jika letaknya jauh dari diagonal utama, nilai kekontrasan besar secara visual. Nilai kekontrasan adalah ukuran variasi antara derajat keabuan suatu daerah citra. Yang kelima, ASM, yaitu angular scan moment, menunjukkan ukuran sifat homogenitas citra. Yang keenam, energi atau entropi, yaitu ukuran ketidakteraturan bentuk. Pada proses ekstraksi fitur akan diawali dengan proses resize citra agar semua citra memiliki ukuran yang sama. Sehingga akan didapatkan citra spesies kucing besar pada bagian kulitnya. Hal ini berguna untuk meningkatkan akurasi perhitungan nilai-nilai fitur dari masing-masing parameter. Setelah dilakukan proses resize, dilanjutkan dengan proses perhitungan GLCM dengan bantuan Libre Schematic Feature. Libre ini telah menyediakan ekstraksi fitur untuk GLCM. Hasil ekstraksi dilakukan pada 4 sudut berbeda dan 6 parameter, sehingga jumlah fitur dari suatu citra adalah sebanyak 24 fitur. Di mana dissimilarity itu 0, 45, 90, dan 135. Begitu juga untuk kolerasinya, itu 0, 45, 90, dan 135. Fitur-fitur ini didapatkan dengan bantuan Libre Schematic Feature yang telah menyediakan ekstraksi fitur GLCM dengan Graymetric dan Gray Coproc, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Ini adalah hasil dari ekstraksi fitur menggunakan GLCM. Ini dalam bentuk notepad, dan ini hasilnya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang metode Caners-Neubert
Nah, metode ini yang saya gunakan untuk klasifikasi citra dari dataset yang saya ambil. Kanner-Snellboard digunakan dalam proses klasifikasi citra dengan berpatokan pada ekstraksi fitur sebelumnya, dilakukan dengan training. Metode ini dengan memilih tetangga terdekat dan dataset training, kemudian menentukan nilai jarak yang terdekat atau nilai jarak terkecil yang menghasilkan keluaran klasifikasi. KNN termasuk dalam intensive Batch learning. Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik lazy learning KNN yang dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data testing. KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instansi yang baru diklasifikasi berdasarkan maturitas dengan kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Dengan cara kerja algoritma KNN berdasarkan pada jarak terpendek dari sampel latih untuk menentukan KNN-nya. Setelah mengumpulkan, kemudian mayoritas dari KNN untuk dijadikan prediksi dari sampel uji. Langkah-langkah untuk menghitung metode KNN sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan parameternya. Parameter K. Yang kedua, menghitung jarak data training yang paling umum dipakai pada perhitungan algoritma KNN. Nah, rumusnya sebagai berikut. Nah, di mana PI sama dengan sampel data berbanding data training, yaitu I sama dengan data uji berbanding data testing. I sama dengan variabel, data N sama dengan dimensi data. Yang ketiga, mengurutkan jarak yang terbentuk. Keempat, menentukan jarak terdekat sampai K. Memasangkan kelas yang bersesuaian. Keenam, mencari jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi. Adapun beberapa pengujian secara detail akan mencari akurasi, presisi, dan recall. Pertama, akurasi merupakan metode pengujian berdasarkan tingkat kedekatan antara nilai prediksi dan nilai aktual secara keseluruhan. Rumusnya sebagai berikut. Akurasi sama dengan TP plus TN garis TP plus FN plus FP dan TN. Yang kedua, presisi merupakan kesepakatan kelas dari label data dengan label positif yang diberikan oleh klasifier, yaitu presisi TP garis bawah TP dan FP. Recall merupakan efektivitas penggolongan untuk mengidentifikasi label positif. Rumusnya, recall sama dengan TP garis bawah TP plus FN. Ini adalah source code dari Kanner-Snellboard classifier dengan ekstraksi GLCM sebagai berikut. Nah, di sini kita akan memanggil untuk library-nya, yaitu import numpy.s. Nah, ini adalah coding untuk library-nya. Nah, di sini yang kedua adalah dataset. Kita akan memanggil di sini datasetnya, dan ini adalah datanya. Jadi itu the print progress dalam kurung file
underscore len, folder dan subfolder file name. Jadi di sini kita akan memanggil nama dataset yang kita pakai. Nah, ini adalah output dari dataset yang saya pakai. Nah, di sini akan terlihat bahwa ini adalah tingkat kebenarannya. Jadi di sini ceta itu 0,9,5. Tetapi untuk tingkat kesalahannya yaitu 0,092. Nah, sama dengan halnya kalau misalnya kebenarannya 0,9, begitu juga kesalahannya 0,92. Jadi itu sama dengan tidak baik, tidak bagus. Berbeda dengan Tiger yaitu kebenarannya 0,684. Jadi tingkat kesalahan itu 0,013. Berikut standar de variabel. Klasifikasi KNN memprediksi kelas pengamatan tes yang diberikan dengan mengidentifikasi pengamatan yang paling dekat dengan skala variabel penting. Variabel apapun yang berada dalam skala besar akan memiliki efek yang jauh lebih besar pada jarak antara pengamatan dan karena pada klasifikasi KNN daripada variabel yang berada pada skala kecil. Nah, di sini kita akan masukkan untuk from schematic feature import gray matrix. Gray matrix, gray coprod. Jadi kita akan memanggil untuk matriknya. Ini adalah hasil dari matrik data set tersebut. Di sini terlihat bahwa zeta itu baris pertamanya itu 19, yang baris keduanya mendapatkan nilai 2. Nah, untuk yang berbeda dengan Tiger yaitu baris pertamanya itu 0 dan baris kelimanya itu mendapatkan nilai 13. Berikut adalah train test split. Nah, di sini kita akan melihat untuk memberikan test splitnya. Nah, berikut juga untuk kita berikan using KNN-nya di sini from schematic neighbor import k neighbor classifier KNN. Nah, outputnya itu adalah k neighbors classifier dalam kurung n underscore neighbor sama dengan 1. Berikut adalah prediksi dan evaluation from schematic matrix. Nah, di sini adalah composition matrixnya. Di sini bahwa tetap bahwa ceta itu mendapatkan baris pertama itu nilainya 19. Begitu juga Tiger. Nah, ini adalah print progress dari dataset yang saya ambil. Nah, di sini kita lihat rata-ratanya itu dari rata-ratanya Tiger yaitu 0,912. Nah, tingkat untuk waktu yang dibutuhkan dalam melakukan ekstraksi fitur itu untuk file dalam mengekstraksi fiturnya. Nah, di sini kita akan yaitu KNN sama dengan kneighbors classifier n underscore neighbor sama dengan 1. Nah, di sini saya akan mengujinya, menentukan K-nya yaitu K1. Hasilnya seperti ini. Jadi outputnya seperti ini, menentukan K-nya yaitu K1. Di sini terlihat bahwa rata-ratanya itu berbeda dengan yang K24. Saya pakai K1 dan K24. Nah, di sini
Yang K1-nya itu presisinya rata-rata 0,718, recall-nya itu 0,701. Nah, untuk tingkat kebenarannya itu 0,816. Nah, akurasinya pas saya pakai K1, parameter K1, itu 70,1031%. Nah, untuk tingkat kesalahannya itu 29,89%. Jadi akurasi K sama dengan 1 adalah 70,1031%. Nah, berbeda dengan K2. K24 di sini akurasinya 59,7938%. Nah, untuk tingkat kesalahannya itu 40,2062%. Nah, untuk rata-rata dari presisinya sama kayak K24 yaitu 0,672, untuk recall-nya 0,598, untuk tingkat kebenarannya itu 0,889. Jadi akurasi K sama dengan 24 adalah 59,7938%. Kesimpulan pada penelitian ini telah berhasil dilakukan klasifikasi spesies kucing besar dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan metode KNN, dan hasil pelatihan yang menggunakan dataset training sebanyak 243 citra memiliki akurasi sebesar 70,1031%. Begitu juga untuk presisinya sebesar 0,929. Berdasarkan hasil pengujian data tersebut dapat disimpulkan bahwa Tiger lebih mudah dikenal ketimbang Cheetah. Sekian dan terima kasih presentasi dari tugas buat saya.